Halo, nama saya Indra Fikritan dari kelas 11 SMA jurusan IPA. Pada hari ini saya akan membuat eksperimen kimia mengenai faktor-faktor laju reaksi. Nah, di sini sudah bisa dilihat saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama itu saya sudah menyiapkan disiapkan 1 sendok garam kasar, kemudian di sini ada 1 sendok makan garam halus. Kemudian di sini ada 1 sendok makan gula pasir dan 1 sendok makan gula halus. Kemudian di sini ada 100 ml air biasa. Ada 4 wadah, saya sudah siapkan isinya semua sama 100 ml air biasanya. Nah, kemudian kita langsung saja akan masukkan garam kasarnya ke dalamnya, ke dalam 100 ml air ya. Nah, kemudian saya akan aduk dan saya akan menyalakan stopwatch ya. Nah, dalam hitungan 1, 2, 3. Nah, di sini bisa dilihat sudah rata ya. Sudah larut dengan waktu 32,89 detik. Dan saya akan langsung masukkan ke dalam tabel. Sebelumnya saya sudah menyiapkan tabelnya ya, datanya. Jadi garam kasar itu 32,89. Nah, sini saya masukkan, nanti akan saya jelaskan lagi ya. Nah, kemudian kita akan langsung ke yang kedua, yaitu garam halus ya. Jadi garam halus ini 1 sendok makan akan saya masukkan juga ke 100 ml air biasa. Nah, kemudian kita akan hitung dengan stopwatch. Dalam hitungan 1, 2, 3. Nah, bisa lihat sekarang sudah larut ya, dengan waktu 29,92 detik. Nah, dan saya akan langsung masukkan ke dalam tabel pengamatannya. 29,92. Nah, kemudian kita langsung ke percobaan yang ketiga, yaitu dengan menggunakan gula pasir. Nah, kemudian kita akan memasukkan ke dalamnya. Dan kita akan hitung dengan stopwatch juga. Oke, 1, 2, 3.
sudah larut ya, bisa dilihat. Nah, dengan waktu 59,06 detik dan saya masukkan ke dalam tabel pengamatannya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke gula halus. Nah, 1 sendok makan gula halus ini akan saya masukkan ke dalam air. Nah, kemudian kita akan hitung waktunya. 1, 2, 3. Nah. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sudah rata ya gula halusnya. Nah, dengan waktu 31,12 detik waktu larutnya terhadap air biasa. Nah, dan saya akan masukkan ke dalam tabel pengamatannya. 31,12 detik. Nah, kemudian itu adalah percobaan memasukkan bahan-bahan ke dalam air biasa ya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu pengaruh suhu dengan bahan ini terhadap air panas. Nah, kemudian kita lanjut ke percobaan yang kedua. Di sini saya sudah menyiapkan bahan yang sama ya, 1 sendok makan masing-masing seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian di sini bedanya saya menyiapkan 100 ml air panas. Ada 4 wadah, isinya sama 100 ml air panas ya. Nah, di sini saya akan langsung memasukkan garam kasarnya ke dalam 100 ml air panas ini. Nah, kemudian kita akan hitung waktu larutnya dengan menggunakan stopwatch. 1, 2, 3. Nah, bisa dilihat bahwa sekarang garamnya sudah larut ya. Garamnya udah larut dengan waktu 13,85 detik. Nah, saya akan langsung masukkan ke dalam tabel pengamatannya. 13,85 detik. Kemudian kita ke percobaan yang keduanya, yaitu dengan menggunakan garam halus. Saya langsung masukkan. Kemudian kita akan hitung 1, 2, 3. Nah, sini bisa dilihat bahwa airnya sudah larut ya. Air dengan garam halusnya sudah larut menjadi satu dengan waktu 10,69 detik. Nah, saya akan masukkan ke tabel pengamatan 10,69 detik. Nah, kemudian kita ke yang ketiga, yaitu menggunakan gula pasir. 1 sendok makan gula pasir saya masukkan ke dalam air. Nah, kemudian kita akan langsung mulai. 1, 2, 3.
sekarang sudah larut ya, bisa dilihat dengan waktu 30,97 detik. Nah, sekarang saya masukkan langsung ke dalam tabelnya. Gula pasir itu 30,97 detik. Nah, kemudian kita beralih ke yang keempat terakhir, yaitu gula halus. Saya masukkan langsung. Nah, ini kita akan langsung hitung 1, 2, 3. Nah, sekarang bisa dilihat sudah larut ya gula halusnya dengan waktu 12,14 detik. Oke. Nah, itu dia tadi adalah percobaan yang kedua mengenai pengaruh suhu pada laju reaksi yang diganti airnya menjadi air panas, tadi air biasa. Nah, kemudian kita beralih ke percobaan yang ketiga, yaitu mengenai konsentrasi zat pada laju reaksi. Nah, pada percobaan ketiga ini saya akan sudah menyediakan bahan-bahan dan alatnya. Yang pertama itu ada 2 wadah yang berisikan setengah sendok makan sunlight. Yang satunya ini 3 sendok makan sunlight. Nah, kemudian saya sudah menyediakan satu wadah berisi minyak juga. Nanti saya akan menuangkan 1 sendok makan masing-masing ke dalam 2 wadah ini. Nah, langsung saja kita memulainya. Yang pertama saya memasukkan 1 sendok makan minyak ke dalam sunlight ini, setengah sendok makan sunlight. Nah, kemudian kita akan mengaduknya ya. Kita akan melihat apakah larutnya cepat atau tidak. Nah, sepertinya ini sudah larut ya. Nah, kemudian untuk membandingkan konsentrasi zatnya, nanti kita akan coba ke percobaan yang kedua ini dengan 3 sendok makan sunlight dicampur dengan 1 sendok makan minyak. Oke, kita langsung tuang. Nah, kemudian kita akan langsung mengaduknya ya. Kita akan melihat apakah ini akan cepat larut atau tidak. Nah, sepertinya ini sudah larut ya antara minyaknya dengan sunlightnya. Nah, jadi saya dapat menjelaskan bahwa ini pada wadah ini lebih cepat larut karena 3 sendok makan sunlight dengan 1 sendok makan minyak lebih cepat larut karena 3 sendok makan sunlight, karena kan sunlightnya lebih banyak kan jika dibandingkan dengan setengah sendok sunlight dengan 1 sendok makan minyak, sehingga ini lebih agak lama larutnya, ini lebih cepat. Nah, jadi saya sudah menulis ya, ini lebih lama larutnya jika setengah sendok makan sunlight dan 1 sendok makan minyak. Sedangkan 3 sendok makan sunlight dan 1 sendok makan minyak goreng itu lebih cepat larutnya. Selain itu, konsentrasi kepadatan sunlightnya akan berkurang akibat tercampur minyak, dan 3 sendok makan sunlight ini juga berkurang kepadatannya akibat tercampur minyak, tetapi konsentrasinya tetap lebih kental yang 3 sendok makan sunlight karena sunlightnya lebih banyak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai tabel pengamatan sudah saya tulis tadi, datanya sudah saya masukkan ke dalamnya ya. Yang pertama itu ada tabel pengamatan faktor pengaruh suhu pada laju reaksi bagian A menggunakan 100 ml air biasa.
Nah, di sini bahan prakteknya tadi 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan gula halus, 1 sendok makan garam kasar, dan 1 sendok makan garam halus. Nah, kemudian tadi saya menulis waktu larut dalam air biasa itu gula pasir 59,06 detik sesuai dengan hitungan yang ada di stopwatch. Kemudian 1 sendok makan gula halus sebesar 31,12 detik, 1 sendok makan garam kasar 32,89 detik, 1 sendok makan garam halus 29,92 detik. Nah, di sini saya dapat langsung menyimpulkan bahwa 1 sendok makan garam halus ini lebih cepat untuk larut daripada garam kasar, gula halus, dan gula pasir ini, karena pada garam halus teksturnya pada garam halus tidak sepadat gula pasir, sehingga dia lebih cepat untuk larut meskipun dalam air biasa ya. Nah, kemudian untuk ini garam kasar itu kepadatannya sedang ya. Kemudian dilanjutkan dengan gula halus. Nah, antara gula halus ini dengan garam kasar lebih ini gula halus sedikit lah, lebih cepat cair gula halus sedikit, baru garam kasarnya, dan terakhir ada gula pasir karena paling padat ya teksturnya, jadi susah untuk larut. Kemudian untuk yang kedua, tabel pengamatan faktor pengaruh suhu pada laju reaksi bagian B menggunakan 100 ml air panas ya. Nah, pada air panas itu bahan prakteknya sama seperti yang tadi ya di air biasa, cuman bedanya ini air panas. Nah, waktu larutnya itu untuk gula pasir ada 30,97 detik. Nah, untuk gula halus 12,14 detik, garam kasar 13,85 detik, dan terakhir garam halus 10,69 detik. Nah, bedanya di sini dengan air biasa adalah pada air panas waktunya akan lebih cepat untuk larut daripada dengan air biasa ya. Yang tadi bisa dilihat. Nah, tapi tetap sama, yang larut duluan adalah garam halus dengan 10,69 detik. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai kepadatan dari si bahan praktek atau sampelnya ya. Nah, kemudian kita beralih langsung ke yang C. Jadi perbedaannya tadi sudah tahu ya, antara air panas dengan air biasa hanya itu, waktu lebih cepat saja. Kemudian tabel pengamatan faktor konsentrasi pada bahan praktek laju reaksi pada bagian C. Nah, di sini tadi saya menyiapkan setengah sendok makan sunlight dan 1 sendok makan minyak goreng dengan 3 sendok makan sunlight dan 1 sendok makan minyak goreng. Saya bagi menjadi 2 wadah. Nah, pada wadah pertama ini tadi setengah sendok makan sunlight dan 1 sendok makan minyak goreng itu lebih lama larutnya. Dan konsentrasi kepadatan sunlight berkurang akibat tercampur minyak, karena kan minyak teksturnya itu lebih encer ya, jadi sunlightnya otomatis lebih agak kekentalannya berkurang. Tetapi jika dibandingkan dengan 3 sendok makan sunlight dan 1 sendok makan minyak goreng, itu lebih cepat larutnya. Dan konsentrasi kepadatan sunlight sama ya, berkurang juga akibat tercampur minyak yang lebih encer, tetapi kekentalannya berkurangnya agak sedikit berbeda. Pada 3 sendok makan sunlight dan 1 sendok makan minyak goreng masih tetap lebih kental jika dibandingkan dengan setengah sendok makan sunlight dan 1 sendok makan minyak goreng, karena banyaknya dari si sunlightnya. Semakin banyak maka kan dia akan semakin kental kan. Nah, jika ini maka dia akan lebih encer karena lebih sedikit. Nah, sama halnya dengan lebih cepat larut dan lebih lama larutnya, itu faktor juga karena banyaknya dari si sunlightnya ya. Kalau lebih cepat larut itu sunlightnya harus lebih banyak ya. Nah, sedangkan untuk tadi setengah sendok makan sunlight maka dia akan lebih lama larutnya karena lebih sedikit daripada si minyaknya. Nah, dari percobaan yang tadi saya sudah dapat mengambil kesimpulan mengenainya. Nah, jadi kesimpulannya itu ada 4 faktor dalam laju reaksi, yaitu konsentrasi reaksi, luas permukaan, katalis, dan suhu. Nah, dalam praktek atau percobaan yang telah dilakukan, faktor yang mempengaruhi itu hanya ada 2. Yang pertama konsentrasi reaksi dan suhu ya. Nah, pada percobaan pertama dan kedua, faktor pengaruh suhu yang mempengaruhi laju reaksi itu faktornya yang mempengaruhi suhu pada laju reaksi adalah pada garam kasar, garam halus, gula pasir, dan gula halus dengan antara air biasa maupun air panas.
Nah, dalam teori itu mengenai faktor suhu, semakin tinggi suhu yang digunakan saat bereaksi, maka laju reaksi makin cepat. Selain itu, energi kinetik partikel bertambah, maka tumbukan sering terjadi dan energi lebih tinggi. Dan jika frekuensi tumbukan makin besar, maka terjadi tumbukan efektif yang menghasilkan reaksi yang semakin besar. Nah, contohnya tadi pada garam kasar, garam halus, gula pasir, dan gula halus itu uh, itu uh, dan gula halus dengan air biasa ya tadi ya, maka waktu larutnya menjadi lebih lama karena laju reaksinya lebih lambat akibat suhunya yang lebih rendah dibandingkan air panas yang dapat mempercepat laju reaksi sehingga membuat waktu larutnya lebih cepat. Selain itu, di luar keempat faktor ini juga dipengaruhi kepadatan pada 4 zat tersebut. Pada gula pasir paling lama larut karena kepadatannya sangat padat ya daripada gula yang halus dan yang lainnya, membuatnya susah larut. Sedangkan untuk garam kasar dan gula halus hampir sama tapi sedikit lebih padat gula halus ya, sehingga lebih cepat larut dari daripada garam halus. Tapi garam halus punya kepadatan zat yang paling rendah ya. Nah, maka dari itu urutannya adalah yang pertama yang paling cepat larut adalah garam. Nah, yang jadi garam halus, kemudian setelah garam halus itu yang keduanya lebih cepat larut, ada tingkatannya itu gula halus, kemudian baru garam kasar, yang terakhir adalah gula pasir. Nah, kemudian pada percobaan, jika kita menaruh sunlight lebih banyak kemudian dicampur minyak, maka konsentrasi zat akan berkurang, tetapi masih lebih padat konsentrasi zatnya daripada sunlight yang lebih sedikit. Jika dicampur dengan minyak, maka akan terlihat lebih encer, sehingga faktor konsentrasi reaksi mempengaruhi laju reaksi antara sunlight dengan minyaknya ya. Nah, karena dalam teori itu konsentrasi reaksi terjadi jika konsentrasi zat reaktan makin besar, maka laju reaksinya makin cepat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk keduanya lagi, luas permukaan dan katalis tidak termasuk, karena luas permukaan itu dia permukaan bidang sentuh makin besar dan makin luas, maka laju reaksi makin cepat. Contohnya itu pada sebongkah kayu dipotong kecil, lebih cepat terbakar jika dibandingkan dengan kayu yang tanpa dipotong. Jadi nggak ada hubungannya ya. Nah, sedangkan untuk katalis sendiri itu suatu zat yang dapat mempercepat ataupun memperlambat laju reaksi. Itu juga tidak ada hubungannya, karena itu hanya ada pada enzim simase pada peragian untuk membuat adonan roti, dan yang terakhir memperlambat itu ya pengecatan pagar supaya tidak karet, tuh nggak ada hubungan juga. Jadi ada dua faktor saja yang mempengaruhi dalam laju reaksi, yaitu konsentrasi reaksi dan pengaruh dari suhu saja. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada percobaan atau eksperimen kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih.